Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Boleh saya senyum sampai kiri kanan dulu yuk. Kita saling membagi kebahagiaan. Boleh sambil bersalaman. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik pada pagi hari ini. Tuhan Yesus baik selama-lamanya. Waduh. Iya. Ibu kayaknya diam aja ibu. Oke. Thank you. Ya, kita kembali dulu. Di nama Tuhan, kalau kita boleh ada pada pagi hari ini, semoga berkat Tuhan, semoga anugerah Tuhan, semua karena kesempatan yang dari Tuhan masih berikan buat kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik. Buat penyertaan-Mu Tuhan yang gak pernah habis-habisnya Tuhan buat kehidupan yang baik. Kau gak pernah lelah Tuhan dalam kehidupan kehidupan yang baik. Karena itu Tuhan pagi hari kami mau berdoa Tuhan. Bahkan kehidupan kami yang baik. Bahkan hidup kami lagi Tuhan hari ini Tuhan. Biar kami setiap tubuh kami yang lelah Tuhan, tubuh kami yang capek Tuhan, gak lagi capek Bapak yang baik. Karena kami tahu Tuhan Kau gak pernah lelah dalam kehidupan kami Tuhan. Anugerah-Mu terus melimpah Tuhan, terus melimpah Bapak yang baik. Kebaikan-Mu Tuhan gak pernah habis-habisnya buat kami Bapak yang baik. Pagi hari ini kami mau datang ketemu sama Kau Tuhan, muka dengan muka Tuhan. Yang mau belajar Tuhan untuk ketemu sama Kau Bapak yang baik. Kalau nggak bisa ketemu sama muka-Mu Tuhan, biarkan ketemu Tuhan dengan kaki-Mu Tuhan. Yang mau sujud Tuhan depan Kau Bapak yang baik. Kalau kami nggak bisa ketemu sama Kau, ketemu sama Roh Kudus-Mu Bapak yang baik. Biar Kudus-Mu Tuhan mengisi kehidupan kami Bapak yang baik. Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah setiap kami Bapak yang baik. Kehidupan kami Tuhan yang lama Tuhan boleh diperbaharui Tuhan. Bejana kami Tuhan yang masih kosong Tuhan diperbaharui Bapak yang baik. Mungkin bejana kami Tuhan sudah mulai rusak Tuhan, diperbaharui lagi Bapak yang baik. Makasih Tuhan, makasih Bapak yang baik. Karena kami tahu Tuhan perjumpaan dengan Engkau Tuhan, bukan perjumpaan yang murah. Anugerah terindah Tuhan buat kami Tuhan, boleh ada tempat ini Bapak yang baik hari ini Tuhan, siang hari ini Tuhan. Biar Kau menjamah setiap kami melalui ibadah hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus, kita berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya undang kita semua untuk kembali berdiri. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus kasihan, amin. Oke, kita bersyukur Tuhan Yesus luar biasa kehidupan kita. Biar kita terus menjamah setiap kehidupan kita pagi hari ini. Thank you Lord, thank you Jesus. Sama-sama dengar. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namaku. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil nama. Dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namaku. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil. Sekali kata dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namaku. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya. Jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya. Sekali lagi ku jawab ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya. Dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar. Dengar Dia panggil nama. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya, ya. Begitu Tuhan. Oke. Jadi berkata, dengar Dia panggil nama saya dan juga Dia panggil nama kamu.
Boleh tunjuk sampai kiri kanannya. Kalau Tuhan panggil kamu hari ini, Tuhan panggil saya hari ini, kita mau jawab iya buat Tuhan. Amin. Kalau Tuhan panggil kita jawab oh giranglah, oh giranglah, oh girang. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus apa cinta pada saya. Oh girang, sekali katakan oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus apa cinta pada saya. Oh girang, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus apa cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus apa cinta pada saya. Oh girangnya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama, di dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Sekarang ada kemenangan. Ada kemenangan. Bertenaga guys, luar biasa. Kita supaya itu dulu. Oke. Puji nama Tuhan. Jadi biar hari ini benar kita dibakar sama Tuhan. Ayo kita tahu dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Ada kuasa besar terjadi. Makasih Tuhan. Makasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena pernyataan-Mu saja Tuhan dalam kehidupan kami Bapak. Hari itu kami boleh ada Tuhan. Sampai hari itu Tuhan, sampai detik ini Tuhan. Kami bisa berdiri Tuhan, kami bisa menyembah Engkau Tuhan. Kami bisa melakukan segala aktivitas ini Tuhan. Semua karena Engkau saja Tuhan. Engkau Allah yang besar Tuhan dalam kehidupan kami Bapak. Allah yang besar Tuhan dalam kehidupan kami Bapak. Berkaryalah Tuhan melalui kehidupan kami. Bertatalah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Benar-benar Tuhan bertata Tuhan. Kami tahu Tuhan ketika gak ada Engkau Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan akan terasa kosong Tuhan, akan terasa hampa Bapak yang baik. Tapi kalau kami jalan sama Engkau Tuhan, hal yang kecil sekalipun Tuhan menjadi hal yang luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan, makasih Tuhan.
Ubahkan setiap kehidupan kami Bapak yang baik. Restorasi kehidupan kami Tuhan. Ubahkan Bapak yang baik. Bahkan kami Tuhan hari ini Tuhan. Jangan biarkan kami pulang Tuhan dengan keadaan kami yang sama Bapak yang baik. Biar kami mulai berubah Tuhan. Semua Engkau Bapak yang baik. Ya Allah syukur. Kemuliaan dan hormat, buatkan segala pujian, kuagungkan nama-Mu, beri kemuliaan dan hormat, buatkan suara pujian, kuagungkan sekali Tuhan, beri kemuliaan, beri kemuliaan dan hormat, buatkan suara pujian, kuagungkan nama-Mu, beri kemuliaan dan hormat, buatkan suara kuagungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bawa setiap kemuliaan Tuhan bagi Kau Tuhan. Beri kemuliaan dan hormat, buatkan suara pujian, kuagungkan nama sekali, beri kemuliaan dan hormat, buatkan suara pujian, kuagungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Engkau tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau Tuhan, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, bahwa Dia adalah Raja dan segalanya. Tuhan Allah yang hebat, Tuhan Allah yang besar, Tuhan Allah yang dahsyat. Kau perkasa Tuhan, Kau Allah yang mulia, Kau ajaib. Ku bisa semua karena-Mu Tuhan, semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu. Kau Tuhan Allah yang tak terbatas, Kau Tuhan Allah yang luar biasa. Semua hal yang tak mungkin bagiku, mungkin bagimu Tuhan. Sebab Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia, Tuhan Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Naikkan pujianku, kami naikkan sembah kami, Mazmur kami, pengagungan kami. Allah yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa. Ya Yesus, perbuatanmu besar, perbuatanmu besar. Allah kami tak mengerti, kami tetap percaya, kami tetap berserah. Ya Yesus, Tuhan Allah yang besar, Tuhan Allah yang mulia, Tuhan Allah yang luar biasa. Sungguh baik Kau Yesus. Kau Allah yang sungguh baik Tuhan, Allah yang sungguh baik, sungguh sangat baik Tuhan. Kau Allah yang sungguh sangat baik Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Kau akan jadi biji matamu Tuhan. Minta Tuhan kami enggak layak Tuhan. Minta Tuhan kami enggak layak Tuhan. Akan kami kotor Tuhan. Pikiran ini banyak yang masalah Tuhan. Tapi kami mau datang Tuhan sama Engkau Tuhan, berserah penuh Bapak yang baik. Kami mau datang berserah penuh Bapak yang baik. Biar Roh Kudus Tuhan hari ini menjamah setiap kami Bapak yang baik, mengubahkan kehidupan kami Bapak yang baik. Karena kami tahu Tuhan pekerjaan-Mu sungguh sangat besar Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan yang bisa melayakan kami Tuhan. Hanya karena Engkau saja Tuhan yang bisa ada Tuhan. Hanya karena Engkau saja. Dengan kerendahan hati kami Bapak yang baik, kita menghampiri tangan Tuhan sekali lagi. Sekali lagi Tuhan, hari ini Tuhan penuhi setiap kami Bapak yang baik. Sekali lagi Tuhan, sekali lagi Tuhan, hari ini Tuhan penuhi setiap kami Bapak yang baik. Sekali lagi Tuhan, hari ini Tuhan hampiri setiap kami Bapak yang baik. Sekali lagi Tuhan, hari ini Tuhan dekat kami Bapak yang baik. Sekali lagi Tuhan, hari ini Tuhan, biar Roh Kudus Tuhan membakar setiap kami Bapak yang baik. Sekali lagi Tuhan, saat ini Bapak yang baik. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Sama-sama katakan anugerah. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu saja Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu, bukan karena kekuatanku, sebab semua karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, semua
Ayo berserah sama Engkau Tuhan Yesus. Anugerah-Mu. Ayo angkat tangan Tuhan buat Engkau. Semua karena anugerah-Mu. Engkau berkaya Tuhan. Bukan karena kekuatan, semua karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu yang worship. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi anugerah-Mu Tuhan. Kau sama kita angkat tangan kita. Anugerah-Mu mengalir di tempat ini saat ini Tuhan. Anugerah-Mu yang kami rindukan dengan penuh. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatan. Anugerah-Mu, anugerah anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari kembali kita katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Membutuhkan anugerah-Mu. Kami senantiasa membutuhkan kekuatan, hikmat, kebaikan-kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Mari Tuhan, biar anugerah-Mu dicurahkan melimpah atas setiap kami. Sebab kami tahu di saat kami menghadapi jalan buntu, di saat kami menghadapi persoalan pergumulan yang begitu berat, kami tahu Tuhan, kami tidak dapat mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami butuh anugerah Tuhan. Kami butuh kekuatan, kemampuan yang ilahi, yang supranatural, yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, pagi hari ini kembali kami datang kepada Tuhan.
Khususnya pada saat kami mendengarkan firman-Mu, kami butuh hikmat-Mu Tuhan. Kami butuh pengenalan akan Tuhan. Kami butuh Tuhan untuk Engkau mengajar setiap kami. Engkau buka hati kami, buka mata rohani kami untuk melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sehingga kebenaran yang kami dengar bukan saja menjadi sebuah pengetahuan biasa, tetapi pengajaran firman yang kami dengar hari ini boleh sungguh-sungguh termeterai dalam hati dan pikiran kami. Dan kebenaran itu sungguh-sungguh akan memerdekakan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami untuk pekerjaan firman dan Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami tolak segala pekerjaan intervensi kegelapan dalam bentuk apapun yang coba mengganggu kebenaran firman Tuhan ditaburkan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami patahkan, kami hancurkan segala pekerjaan kegelapan. Jadikan tanah hati yang subur untuk benih firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat demi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. 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 Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, semua baik? Amin. Aman, sejahtera, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan senantiasa tinggal dalam kehidupan kita yang terus mengandalkan Tuhan, yang terus mencari wajah Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa orang yang mencari wajah Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Oke, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema kepemimpinan yang memberdayakan. Ya, jangan diplesetin, kepemimpinan yang memberdayakan. Nah, itu berbeda ya. Memberdayakan dengan memperdayai itu berbeda. Tapi tentunya kita mau supaya kepemimpinan itu menjadi sesuatu hal yang akan membuat setiap kita boleh diberdayakan, sehingga kita boleh mencapai potensi-potensi terbaik dalam kehidupan setiap kita. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca firman Tuhan karena kita tahu firman itu hidup, firman itu berkuasa. Setiap iota firman tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia, dan firman kita yang kita ucapkan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita akan membaca ayat firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-18. Keluaran 18 ayat dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan baca ayat 13. Bapak Ibu Saudara nanti akan membaca ayat 14. Kita akan bergantian sampai dengan ayat 24. Oke ya, sudah dapat ayatnya? Bisa juga baca di depan. Judul perikopnya adalah pengangkatan hakim-hakim. Ayat 13. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. 14. Berkata dia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi satu pula, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Tak akan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah
dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah kau mengajarkan kepada mereka ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa-bangsa itu suatu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Amin. Cukup panjang tadi bacaan firman Tuhan hari ini ya. Tapi kita percaya bahwa apa yang kita baca tentunya kita harus pahami dan mengerti ya. Saya tidak perlu mengulang kisah dari yang sudah kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini kita lihat bahwa Musa adalah pemimpin bangsa Israel. Kalau kita perhatikan bahwa ini bicara tentang sebuah yang di zaman sekarang disebut sebagai manajemen kepemimpinan. Ya, tapi kita membawa kisah ini di dalam sebuah tema, yaitu kepemimpinan yang memberdayakan. Kalau bahasa Inggrisnya adalah empowering leadership. Ya. Yang artinya ya demikian, kepemimpinan yang memberdayakan. Nah, dalam masyarakat, Bapak Saudara, dan dalam perusahaan, kemudian dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, kita membutuhkan peran seorang pemimpin. Amin. Sebab tanpa peran seorang pemimpin, maka situasi dan kondisi dari apakah itu pekerjaan, perusahaan, pelayanan, bahkan keluarga, maka itu semua akan mengalami ketidakteraturan. Ya, bahkan menuju kepada kehancuran. Ya, menuju kepada kehancuran. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara perlu peran seorang pemimpin yang akan mengatur dan membuat lingkungan yang tadinya mungkin kacau menjadi lingkungan yang kondusif dengan adanya seorang pemimpin. Dan dengan adanya seorang pemimpin, maka tujuan atau arah yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Ya, jadi pemimpin itu akan membawa kepada arah tujuan. Dan juga akan membuat lingkungan dalam kepemimpinannya itu menjadi kondusif. Itu tugas kepemimpinan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi ada salah satu kunci keberhasilan dari seorang pemimpin. Selain tadi dia mengatur, dia bertanggung jawab, menciptakan kondisi yang kondusif, ya,
dan menunjukkan arah kepada tujuan yang ingin dicapai, ada satu kunci keberhasilan seorang pemimpin, yaitu ketika ia bisa melahirkan pemimpin yang baru atau pemimpin-pemimpin yang lainnya. Ini adalah kunci keberhasilan seorang pemimpin. Kalau soal mengatur itu adalah tanggung jawab yang biasa dan harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Setiap pemimpin itu pasti punya kemampuan untuk mengatur, mengelola. Tetapi ada begitu banyak pemimpin yang tidak dapat mencapai hal yang Tuhan inginkan ini, yaitu menjadi pemimpin yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru. Oleh sebab itu, kita sebagai pemimpin-pemimpin, saya percaya saya pernah khotbahkan juga bahwa kita ini adalah pemimpin-pemimpin. Amin. Baik pemimpin dalam keluarga, betul kan? Sebagai kepala keluarga, kalau misalnya tidak ada suami, berarti istri adalah atau ya ibu sebagai pemimpin dalam keluarga. Ya, kita semua adalah pemimpin-pemimpin. Nah, Tuhan mau sebagai pemimpin kita perlu mendelegasikan, membuat kepemimpinan kita ini tidak menjadi kepemimpinan yang sendirian. Sebab untuk mengelola sebuah misalnya perusahaan atau sebuah bangsa, sebuah masyarakat seperti bangsa Israel ini, Musa ternyata memimpin menjadi seorang yang single fighter, seorang yang memimpin sendirian. Dan ini tentunya akan membuat Musa menjadi kelelahan, capek, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara tentunya mental. Padahal ada begitu banyak bangsa Israel yang harus diadili dalam perkara-perkara di mana mereka bertanya kepada Musa. Coba bayangkan bangsa Israel pada waktu itu, waktu mereka keluar dari Mesir, jumlahnya sekitar 2-3 juta jiwa. Dikatakan dalam Alkitab mereka itu kalau mau menanyakan kepada Tuhan tentang petunjuk-petunjuk Tuhan melalui Musa, mereka itu harus berbaris dari pagi sampai petang. Satu orang aja satu perkaranya bisa 15 menit, 20 menit, bisa 1 jam. Coba bayangkan yang sudah dari pagi misalnya baris untuk menanyakan petunjuk Tuhan kepada Musa sebagai pemimpin, pas udah petang langsung Musa tulis gitu, ditutup lagi sementara baris gitu ya, barisan nomor sekian. Dia pikir waduh masih ada kesempatan nih, ini cuacanya masih cerah nih. Ternyata karena Musa sudah capek dan hari sudah petang, dia bilang besok datang lagi. Waduh, dia berharap persoalannya ini bisa selesai hari ini, ternyata tertunda besok. Pas besok datang ternyata telat, sudah penuh. Wah, terlambat lagi, besoknya lagi. Jadi begitu banyak hal yang membuat akhirnya Yitro, mertua daripada Musa, melihat bahwa wah, gak baik Musa ini. Satu, kamu pasti kelelahan. Seorang pemimpin yang memimpin di dalam kelelahan tentunya akan membuat keputusan-keputusan yang tidak tepat, tidak bijak. Dan bukan saja Musa yang kelelahan, bangsa Israel pun juga kelelahan. Capek mereka harus ngantri dari pagi sampai petang. Nah, jadi di sini ternyata Yitro memberikan masukan kepada Musa, yaitu perlunya melahirkan pemimpin-pemimpin selanjutnya, pemimpin-pemimpin baru untuk didelegasikan tugas-tugasnya. Untuk perkara-perkara yang kecil diserahkan kepada pemimpin-pemimpin yang dipilih ini oleh Musa. Tapi untuk perkara-perkara yang besar diserahkan langsung kepada Musa untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah ini. Nah, jadi kita lihat bahwa bagaimana melahirkan pemimpin baru atau pemimpin yang lainnya. Hal ini terjadi ketika seorang pemimpin memiliki kerelaan. Ini penting Bapak Ibu Saudara ya. Jadi
fungsi seorang pemimpin adalah di mana setiap anggota yang terlibat di dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah pekerjaan, atau di dalam sebuah gereja, itu harus terlibat secara aktif dalam melayani, baik itu pekerjaan, melayani panggilan, dan melayani pelayanannya. Itu tugas seorang pemimpin. Fungsi seorang pemimpin untuk membuat seluruh anggota berfungsi dengan maksimal. Itu perusahaan, Bapak Ibu Saudara. Perusahaan itu kan organisasi, semuanya harus berfungsi. Kalau seandainya dia tidak dapat berfungsi dengan baik dalam pekerjaan, perusahaan dianggap sebagai orang yang makan gaji buta. Aduh, ini sia-sia nih gaji dia, tapi dia nggak melaksanakan tugas pekerjaannya dengan baik, dengan maksimal. Lama-lama kata bos, pecat aja udah. Daripada perusahaan harus bayar uang yang besar, gaji yang besar, yang biayai seorang anak buah, tapi nggak bekerja secara baik. Itu perusahaan, itu organisasi. Pelayanan bagaimana? Nah, seharusnya dalam pelayanan pun kita harus punya pemikiran yang sama. Amin. Setiap anggota dalam gereja itu seharusnya aktif terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebab kenapa? Semua kita sudah diberikan karunia. Amin. Sudah diberikan talenta, sudah diberikan kemampuan daripada Tuhan. Dan berbeda-beda setiap kemampuannya kita. Ya, mungkin yang dimiliki oleh misalnya jemaat, saya sebut aja si A, tidak dimiliki kemampuannya oleh si B, jemaat si B. Dan itu diberikan Tuhan supaya si A dapat memfungsikan talenta yang Tuhan berikan. Bahkan mengembangkan talenta yang Tuhan telah berikan. Sehingga dalam hal ini pelayanan ini dapat berkembang dan menjadi semakin maju. Jadi seperti itu. Demikian juga keluarga. Dan segala hal yang berbicara soal kepemimpinan. Pemimpin harus membuat semua terlibat secara aktif. Kemudian fungsi seorang pemimpin adalah mengembangkan potensi dari setiap individu yang dipimpinnya, itu baik itu di dalam tim, supaya mencapai potensi terbaik atau potensi yang maksimal. Pemimpin harus memastikan bahwa setiap anggotanya itu mengalami potensi yang maksimal. Pertanyaannya, apakah kita sudah mencapai potensi maksimal dalam kehidupan kita? Kalau belum, berarti tugas pemimpin untuk membuat potensi itu muncul. Misalnya dalam keluarga, seorang ayah harus bertanggung jawab supaya anaknya punya gaya hidup yang mencapai sebuah hal potensi yang luar biasa yang dilihat oleh ayah itu kepada anak atau orang tua. Misalnya nih, seorang ibu bisa lihat nih anak kok dari kecil waktu denger lagu dia bukannya apa-apa, dia ikutan nari, ikutan joget gitu kan. Wah, terus kalau dia ngobrol, kalau dia ngomong, waduh, pintar ngomongnya. Wah, jangan-jangan dia ini ke depan bisa jadi artis gitu kan. Wah, akhirnya kita bagaimana bisa mengembangkan potensi talenta dari si anak ini supaya dia bisa suatu saat ini sesuai dengan talentanya nih. Dia kalau denger lagu joget-joget misalnya gitu ya. Terus suka nyanyi, suaranya bagus. Terus dia berani ngomong di hadapan publik. Wah, ini potensinya nih. Akhirnya kita arahkan supaya anak itu bisa mengembangkan dirinya dalam talentanya itu. Itu contoh kepemimpinan. Ya. Nah, dalam pelayanan gereja misalnya, saya sebagai gembala seringkali bilang menunjuk ini untuk tugas ini, itu untuk tugas yang harus dikerjakan. Saya delegasikan karena saya lihat ada potensi, ada talenta yang mungkin orang itu juga
belum paham, belum mengerti, mungkin belum bisa dilihat oleh dirinya sendiri. Tapi sebagai pemimpin dia bisa melihat potensi. Sama seperti orang tua melihat potensi talenta dari anaknya. Anaknya nggak tahu, tapi orang tuanya sudah dapat melihatnya. Saya nggak pernah berpikir untuk jadi hamba Tuhan, ya, pendeta, gembala, gitu ya. Dulu kan kalau saya pernah cerita, Bapak Saudara, saya ini cita-citanya pengen jadi, pertama pengen jadi tentara. Tentara, kenapa? Gagah sikapnya, waduh penampilannya keren. Terus karena apa yang saya lihat, kemudian saya mau jadi, setelah nggak jadi tentara berubah namanya, cita-cita anak-anak ya berubah, cepat berubah. Dari tentara akhirnya jadi pengen pilot, keren ya kan, waduh pilot. Waktu saya lihat keluar dari pesawat pakaiannya putih, waduh keren-keren, tinggi-tinggi, ganteng-ganteng. Wah, saya pengen nih jadi pilot, gitu ya. Terus akhirnya setelah ya perjalanan hidup lumayan cukup panjang, akhirnya saya dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan, jadi gembala. Waktu saya mengambil keputusan untuk jadi hamba Tuhan, sekolah teologi, orang tua saya bilang gini, iya emang bener, dari dulu tuh kamu kayaknya setiap hari baca Alkitab, berdoa, menyembah gitu ya, kayaknya ujung-ujungnya kamu jadi pendeta nih. Bener ternyata Bapak Saudara. Bahkan ada seorang pemimpin, saya pernah cerita, kepala sekolah saya, waktu saya bilang, waktu dia tanyakan, kamu cita-cita pengen jadi apa? Saya bilang jadi tentara. Wah, terus si kepala sekolah saya sudah almarhum gitu ya, dia bilang, dah kamu jangan jadi tentara, kamu jadi tentara Kristus saja. Wah, saya malah ketawa gitu kan waktu dibilang tentara Kristus. Ternyata sekarang saya jadi tentara Kristus, profesornya. Jadi di sini ada potensi-potensi yang dapat dilihat oleh pemimpin, dan pemimpin harus bisa membawa individu yang dipimpinnya itu mencapai potensi yang maksimal. Nah, dan yang merupakan kesuksesan dari seorang pemimpin adalah bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru. Ya, contohnya Yesus dalam memilih ke-12 muridnya, ya, yang disebut sebagai 12 rasul, Bapak Saudara, dia melihat ada satu pribadi. Namanya siapa? Simon Petrus. Padahal kalau melihat secara fisik, secara penampilan, Simon Petrus ini enggak bisa memiliki kriteria untuk menjadi seorang pemimpin. Karena kenapa? Dia ini adalah orang yang reaksional. Reaksional maksudnya apa? Setiap kali ada masalah, dia bereaksi, terlalu cepat bereaksi. Enggak pikir panjang, sedangkan pemimpin itu harus punya pikiran panjang ke depan. Enggak setiap kali ada masalah langsung bereaksi gitu ya. Enggak cepat. Tapi dia harus mempertimbangkan keputusan-keputusannya yang benar dan baik. Demi contohnya Petrus kan, waktu Yesus mau ditangkap di taman oleh tentara pasukan Romawi, apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia menjaga pemimpinnya itu Yesus, dengan akhirnya dia apa? Dia ambil pedangnya, dia langsung putusin telinga si penjaga tentara Romawi, sehingga namanya Malkus ya, telinganya copot. Untuk telinganya doang yang copot. Kalau kepalanya kebelah gimana gitu ya, heboh ya. Karena dia kan pakai pedang, dia langsung, wah dia lihat ada yang menangkap pemimpinnya, gurunya Yesus, dia langsung pakai pedang. Untung cuma kena telinga, putus telinganya. Dan Yesus mengatakan, sarungkan pedang. Reaksional. Pemimpin itu nggak boleh reaksional, begitu cepat bereaksi. Apalagi dengar berita lain, belum tentu benar ceritanya, dia langsung bereaksi. Belum tentu, padahal yang disampaikan itu belum sebuah berita kebenaran, tapi dia langsung bereaksi mendengar berita yang belum tentu benar. Wah, bahaya kalau reaksional. Dia harus mendengarkan dari sisi yang lain, dia harus tahu cerita yang sebenarnya sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat, tidak langsung bertindak. Begitu.
Nah, jadi di sini kita lihat bahwa Yesus melihat ada jiwa kepemimpinan daripada Petrus. Makanya waktu Petrus berkata, seluruh muridmu akan meninggalkan kamu. Akan meninggalkan aku, kata Yesus, Yesus berkata, seluruh murid akan meninggalkan aku. Tapi Petrus dengan berani maju, dia bilang gini, sekalipun mereka meninggalkan engkau, Guru, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wah, dengan berani, dengan gagah perkasa, dia bilang, aku nggak akan tinggalkan engkau. Murid-murid yang lain boleh, saya tidak akan pernah. Tapi apa yang terjadi? Yesus bilang gini, aku berkata kepadamu Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku sekali. Ya 3 kali ya. Berulang-ulang dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Jadi Petrus bilang, enggak mungkin Tuhan, saya sungguh-sungguh akan membuktikannya. Tapi kenyataannya tidak. Tapi Yesus berkata begini, aku sudah berdoa Petrus supaya imanmu jangan gugur. Dan dia katakan, kalau nanti engkau insaf, ingatkan kepada saudara-saudaramu yang lain. Jadi Yesus sudah bisa lihat, memang Petrus ini reaksional, tapi dia juga orang yang bertanggung jawab. Ya, ada jiwa kepemimpinan, dan akhirnya dia dipilih menjadi pemimpin dari ke-12 rasul. Ya, dia menjadi gembala dari jemaat di Yerusalem, jemaat yang mula-mula. Makanya dikatakan ada disebut sebagai kunci Simon di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak dapat menguasainya. Disebut sebagai kunci kerajaan maut, kunci untuk membuka. Ya, ada di Israel tempat namanya gereja Santo Petrus, karena dikatakan dia dalam gereja itu ada patung dari Petrus dengan pegang kunci. Wah, dia seorang yang tentunya orang yang pegang kunci ini adalah seorang yang penting, pemimpin. Lihat, Yesus melihat pribadi seorang pemimpin itu, dan seorang pemimpin dapat melihat hal itu dalam diri orang yang dipimpinnya supaya mereka mencapai potensi maksimalnya, dan Petrus mencapai potensi maksimalnya. Nah, tadi saya katakan bahwa seorang pemimpin memiliki kerelaan. Sikap rela dari seorang pemimpin adalah dia harus tahu bahwa dalam kepemimpinan itu harus ada keberlanjutan. Amin. Dia tidak akan hidup selama-lamanya. Setiap pemimpin harus sadar, dia juga tidak pernah tahu kapan dia dipanggil Tuhan. Dia selesai dengan hidupnya. Nah, kalau sampai dia selesai, maka tidak ada pemimpin yang melanjutkan. Nah, ini bahaya, maka perusahaan akan hancur, organisasi akan hancur kalau dia tidak memberdayakan pemimpin berikutnya, atau gereja akan tidak dapat berlanjut oleh karena kekurangan kepemimpinan. Walaupun Tuhan yang akan pilih pemimpin, tapi harus dipersiapkan supaya sungguh-sungguh siap melahirkan pemimpin-pemimpin yang tentunya lebih baik dari kepemimpinan sebelum-sebelumnya. Ya, di sini. Nah, jadi tentunya dalam pemberdayaan dari pemimpin itu dibutuhkan kuasa dari Roh Kudus, khususnya dalam gereja. Seorang pemimpin harus betul-betul mengandalkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Nah, dalam ayat yang kita baca tadi, Musa mendapat pesan atau nasihat dari Yitro. Yitro ini adalah mertua, dan juga dia adalah imam dari Midian. Nasihatnya disebut nasihat dalam memanajemen sebuah pelayanan, ya, sebuah kepemimpinan, supaya pelayanan daripada Musa dapat berjalan dengan efisien, dengan efektif, maka dia harus melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru untuk generasi penerusnya. Ya, sehingga dalam menjalankan tugasnya Musa tidak terlalu berbeban berat dalam pekerjaan. Amin.
Itulah pentingnya ada pemimpin-pemimpin yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam konteks kehidupan keluarga, lihatlah potensi-potensi dalam diri anak-anak kita. Kita tahu dia bisa diberi tanggung jawab untuk hal ini, berikan tanggung jawab. Kalau kita lihat ini ternyata nggak cocok buat yang satu, yang lain punya tanggung jawab yang bisa kita percayakan, percayakan. Kita bisa delegasikan tugas-tugas. Khususnya misalnya anak kita perempuan, mulai kita ajarkan bagaimana dia mengerjakan tugas-tugasnya sebagai seorang nanti ke depan sebagai wanita. Tentu dia harus bisa mengerjakan urusan-urusan rumah tangga, cuci piring, terus bersihin rumah, ya kan, nyapu, ngepel, masak. Kita harus mendelegasikan. Kalau kita pintar masak, kita mau supaya anak kita minimal bisa masak. Jangan ibunya bisa masak, anaknya nggak bisa masak, cuma bisa makan. Menikmati masakan orang tua. Kalau enggak ya udah pergi ke restoran, ya kan? Tinggal gampang katanya, karena masakan saya kurang enak. Enggak, tapi sebagai pemimpin kita bisa delegasikan supaya potensi-potensi itu dapat diberdayakan. Nah, jadi seorang pemimpin yang memberdayakan Bapak Ibu Saudara akan yang pertama dia akan mendengarkan pendapat orang lain. Saya akan bacakan ayatnya. Ayat 17 sampai 19. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah." Musa mendapatkan arahan dan masukan dari mertuanya terkait dengan kepemimpinan yang dijalankannya. Ya, seorang pemimpin adalah perantara antara umat dengan Allah. Jadi di sini begini, sebagai perantara, ya kan Musa itu pemimpin, dia harus jadi pengantara. Nah, sebagai perantara, selain menghadapkan perkara-perkara umat kepada Tuhan, tentunya Musa juga harus senantiasa terhubung dengan Tuhan. Bagaimana dia bisa membawa perkara-perkara umat Tuhan kepada Tuhan kalau dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Nggak bisa. Dia mewakili bangsanya. Perkara-perkara bangsanya dia bawa kepada Tuhan karena dia sebagai wakilnya Tuhan. Kalau dia tidak punya hubungan yang baik, putus hubungan dengan Tuhan, maka dia tidak akan pernah mendapatkan pesan-pesan daripada Tuhan, keputusan-keputusan daripada Tuhan. Jadi yang perlu kita pahami sebagai pemimpin dalam keluarga khususnya, pastikan engkau terkoneksi dengan Tuhan. Pastikan dirimu adalah seorang yang menjadi perantara bagi keluarga. Berdoa bagi keluarga. Menyampaikan pesan-pesan Tuhan bagi keluarga. Bagi orang-orang, anak-anak yang kita pimpin. Sampaikan firman Tuhan. Sampaikan kebenaran. Sampaikan apa yang boleh dan yang tidak boleh. Sampaikan tentang sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, mencintai Tuhan, menjadikan Tuhan yang terutama dan yang pertama dalam hidup. Itu adalah bicara tentang kita sebagai perantara. Pemimpin itu sebagai perantara. Hubungan kita harus baik dengan Tuhan. Kita harus terkoneksi senantiasa dengan Tuhan. Ya, karena pemimpin itu harus benar. Dan pemimpin itu harus berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita dapat memimpin sebuah keluarga yang baik dan benar kalau kita sebagai pemimpin tidak benar, tidak berkenan di hadapan Tuhan? Maka keluarga akan menjadi keluarga yang broken home, berantakan, hancur-hancuran.
Anak kehilangan figur ayah, anak kehilangan tentang role model hidup yang baik dan benar, karena kita sebagai pemimpin tidak mengajarkan kebenaran, karena kita tidak tahu tentang kebenaran. Itu harus dimulai dari setiap kita pemimpin-pemimpin. Gereja atau umat percaya orang Kristen itu adalah pemimpin dalam hal rohani. Kita yang harus menyatakan kebenaran. Jika bisa dalam sebuah pekerjaan di mana kita bekerja ada ketidakbenaran, kita harus berdiri sebagai pemimpin rohani menyatakan hal-hal yang benar. Jangan turut ambil bagian dalam kompromi dosa. Padahal kita tahu kebenaran. Kita tahu adalah secara rohani kita adalah pemimpin di dalam perusahaan itu, dalam pekerjaan kita secara rohani. Walaupun mungkin bukan sebagai pemimpin direktur utama, bukan sebagai manajer, bukan. Tapi kita bisa memimpin mulai dari diri kita sendiri. Baru kita juga untuk menyatakan kepada yang lain bahwa kita ini harus menjalankan hal-hal yang benar. Tidak boleh mencuri, korupsi, ya, menipu, dan semua hal itu. Kita adalah pemimpin. Amin. Jadi lakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Ajarkan kepada anak-anak hal-hal yang benar. Jangan sampai mereka menyimpang. Karena kita ajarkan sejak dari dini, sejak dari awal itu lebih penting. Karena mereka akan mengingatnya sampai tua. Firman Tuhan berkata demikian. Tapi kalau kita sudah tidak mengajarkannya, kita membiarkan terjadi pembiaran tentang hal-hal yang salah, kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena tidak mengingatkan, padahal kita tahu itu adalah hal yang salah. Ya, lakukan tugas tanggung jawab kita sebagai pemimpin yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, Bapak Saudara, jadi di sini saya melayani pekerjaan Tuhan sejak masih muda. Saya ingat umur 18 tahun saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengubah hidup saya. Dan pada waktu itu saya juga sudah menjadi pemimpin dari kebaktian anak-anak muda. Ya, di sekolah, ada sekolah di daerah Kelapa Gading. Saya ini menjadi pionir pendiri dari kebaktian anak-anak muda. Nah, waktu saya dilawat Tuhan mengubahkan hidup saya sadar, wah, saya ini pemimpin. Dan ada anak-anak yang dipimpin, anak-anak muda juga. Saya waktu itu SMA, yang saya pimpin anak-anak SMP di bawahnya gitu. Nah, berarti saya harus mencerminkan pribadi sebagai pemimpin yang hidup takut akan Tuhan. Dan mulai hari itu saya belajar. Kalau yang lain misalnya memandang hidup itu biasa, nggak apa-apalah. Di gereja atau di pelayanan kita rohani, kalau di dalam kehidupan nyata kita masih muda, ya nggak apa-apalah, ya kan, bukan tanggung jawab saya kalau orang itu ikut-ikutan berbuat salah dan saya ikut ambil bagian buat salah. Jangan, kita harus sadar bahwa kita adalah pemimpin. Jadi saya belajar sejak dari muda, saya mulai untuk tidak melakukan hal-hal yang merupakan dosa di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, dari SMP udah gak perokok gitu ya, dan tahu setelah itu saya betul-betul menjaga baik kudus yang Tuhan berikan kepada saya, itu tubuh saya, untuk tidak merokok. Yang lain di sekolah-sekolah waktu itu SMA, saya ingat banget tuh, waktu saya SMA, pokoknya kalau sudah lagi jam makan siang, jam istirahat, teman-teman tuh udah pada ngumpul di pojokan warung gitu ya. Ada sekumpulan khusus di situ ya. Kalau saya kan warung kan cuma makan gitu ya. Tapi mereka bilang gini, ayo ke sana, ngapain? Udah kumpul di sana. Wah, pas kumpul di sana saya udah lihat rokok udah ada, minuman keras sudah ada, bahkan ada ganja-ganja sedikit gitu kan. Wah, saya cuma ngobrol aja karena kan diajak kan, nggak enak diajak sama teman-teman semua kumpul, cowoknya di sana semua. Ya udah, waktu mereka ngobrol-ngobrol, wah ngobrol udah macam-macam gitu. Terus, ayo coba ini. Wah, saya bilang enggak, saya nggak ngerokok. Kamu dasar kamu sok rohani ya, dasar kamu
banci gitu kan, kamu nggak berani untuk coba aja dikit, nggak apa-apa, nggak salah gitu kan, coba dulu baru. Wah, saya bilang enggak. Nah di sini karena kenapa? Saya menyadari saya adalah pemimpin. Saya juga tentunya nggak lama-lama di situ ya. Ntar kalau lama-lama dipikir, wah tuh pemimpin rohani ada di situ gitu kan. Cuma sekedar say hello terus saya pindah. Nah itulah contoh bagaimana kita tetap menjaga hidup kita dalam kebenaran. Karena kita pemimpin. Kalau pemimpin tidak baik, anak buah akan mencontoh hal-hal yang tidak baik. Ya, kita harus jadi teladan yang baik. Nah, di sini kita lihat bahwa Yitro menyatakan bahwa ketika Musa mau mendengar, maka penyertaan Allah akan beserta dengan dia. Artinya begini, sebagai pemimpin kita harus selalu bersedia untuk belajar. Amin. Pemimpin jangan merasa sudah pintar, sudah tahu semua, sehingga waktu ada nasihat, ada pesan, masukan dari mungkin orang yang lebih tua daripada kita bilang enggak, saya tahu apa yang saya tahu, yang saya buat, saya tahu itu. Padahal nasihat-nasihat yang diberikan adalah nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat yang berguna dan bermanfaat. Tapi kita mengabaikannya karena kita merasa diri sebagai pemimpin. Nah ini bahaya maksudnya. Ya, kita harus mau belajar mendengar. Saya katakan tadi, mendengarkan itu tentunya mendengarkan hal-hal yang baik. Ya, jangan jadi pemimpin yang dikatakan, ada istilah katakan, jangan jadi pemimpin yang tipis pendengarannya. Maksudnya tipis pendengaran, maksudnya dia tidak bisa membedakan, atau dia hanya mendengar dari satu sisi. Dia belum tahu kebenarannya, tapi dia sudah memutuskan karena mendengar hal yang salah. Pemimpin harus bisa memfilter, memilah-milah mana yang benar, mana yang salah. Karena keputusannya menentukan apa yang dipimpinnya, orang-orang yang dipimpin. Ya, jadi di sini waktu Yitro memberikan nasihat kepada Musa, ya, dikatakan begini, Musa, itu nggak baik bagi kamu. Kamu akan kelelahan, bangsa Israel juga akan kelelahan. Beban pekerjaanmu terlalu berat. Kamu harus delegasikan, berikan buat pemimpin-pemimpin, pemimpin 10 orang, 50 orang, 100, 1000 orang. Kamu harus pilih. Wah, Musa ini pemimpin handal. Didikannya didikan kerajaan Mesir. Ya, ini pemimpin memang sudah dipersiapkan oleh putri Firaun menjadi pemimpin masa depan bagi suku atau bangsa Mesir. Pengetahuannya luar biasa. Yang negor ini adalah seorang imam dari Midian, mertuanya. Mungkin pengetahuan beda jauh. Pengalaman dalam hal kepemimpinan dia lebih hebat, pengetahuan istana gitu kan, pengajaran istana. Tapi apa yang dilakukan oleh Musa? Dia mendengarkan nasihat yang baik dari mertuanya. Nah, jadi kita lihat ya bagaimana Musa bersedia belajar dari orang lain. Dia punya kebesaran jiwa menerima nasihat yang baik. Nah, pemimpin yang baik adalah mereka yang tidak berada di menara gading. Maksudnya menara gading berarti sesuatu yang tidak dapat disentuh. Di menara gading paling tinggi, paling level tinggi, paling mahal, paling atas, paling top. Gak bisa tersentuh oleh siapapun. Gak bisa. Pemimpin yang baik tidak berada di menara gading yang tak tersentuh. Namun tetap low profile, mendengar pendapat pihak lain, ya. Jadi dia harus belajar mendengar. Pemimpin itu juga bukan cuma perintah-perintah, nyuruh-nyuruh, pokoknya segala pendapat saya harus didengar. Enggak, pemimpin juga harus belajar mendengarkan. Ya, penting mendengar.
Karena kita perlu belajar. Mungkin saja yang diberikan pesan itu adalah pesan Tuhan, betul kan? Tapi kalau kita pemimpin, enggak, saya ini top to the level, posisi paling atas, saya cuma Tuhan aja yang berani negur saya. Karena saya udah paling atas, nggak ada yang sejajar, nggak ada yang di atas saya, cuma Tuhan. Wah, ini bahaya. Kalau pemimpin yang demikian, pemimpin yang nggak bisa tersentuh dan tidak bisa ditegur, ini akan membuat pemimpin itu menjadi sombong, dan firman Tuhan berkata orang yang sombong meninggikan diri akan direndahkan oleh Tuhan. Ya, sadari kalau kau sebagai pemimpin, engkau harus belajar mendengarkan. Oke, yang kedua singkat. Yang kedua, mengajarkan ketetapan Allah. Ayat 20 berkata begini, ayat 20 ya. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Slide-nya, seorang pemimpin sebelum ia memberdayakan orang lain harus memiliki koneksi dengan Allah. Iya kan? Dia harus punya hubungan dengan Allah. Terus slide berikutnya, boleh slide berikut. Keharusan yang dimilikinya dalam bagian ini, yaitu memiliki koneksi dengan Tuhan ini, adalah mengajarkan ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Itu maksudnya. Jadi pekerjaan pemimpin bukan hanya membuat hukum-hukum, tetapi dia juga harus memberi hukum, memberitahukan hukum-hukum Tuhan. Ya, bukan hanya membuat hukum, tapi dia harus memberitahukan ketetapan-ketetapan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, keputusan-keputusan dari Tuhan. Jadi dengan sendirinya posisi dari seorang pemimpin adalah posisinya hamba dari Tuhan. Karena pemimpin itu adalah wakil dari Allah. Pemimpin itu harus punya sikap hati hamba. Makanya Yesus mengajarkan di dalam, mari kita lihat ya, Matius 20 dulu, Matius 20 ayat 25 sampai 28. Firman Tuhan berkata bagaimana? Kita lihat Matius 20 ayat 25 sampai 28. Matius 20 ayat 25 sampai 28. 25 dulu ya. Oke. Ayat 25 sebelumnya ya. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka, otoriter. Tetapi tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, Yesus memberikan contoh, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kepemimpinan yang Yesus ajarkan adalah kepemimpinan seorang yang melayani, bukan untuk dilayani. Kalau zaman pemerintahan kan rata-rata ya dari zaman dahulu sampai zaman sekarang sih, kalau sudah merasa diri pemimpin, sikapnya harus keras, tegas katanya, dan otoriter. Ya, perintah A laksanakan. Kalau enggak, mau berani ya lawan pemimpin, mau pecat ya kan? Itu pemimpinnya otoriter. Tapi Tuhan berkata kalau mau jadi pemimpin, jadi yang terbesar, jadi yang terkemuka, harus jadi hamba, harus jadi pelayan. Karena aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani, bahkan menyerahkan nyawaku bagi umat tebusan. Itu pemimpin yang Yesus ajarkan. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa pemimpin ini bicara soal kedudukan sebagai seorang hamba.
pelayan. Jadi kalau kita lihat pemimpin, dia hanya mau memerintah, belum jadi pemimpin. Tapi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melayani, memberikan contoh, ya, jadi teladan. Itu baru pemimpin yang baik. Ya. Nah, jadi kita lihat bahwa seorang pemimpin harus menyadari bahwa dirinya dipilih oleh Tuhan. Amin. Untuk menjalankan ketetapan dan keputusan Tuhan, bukan keputusannya dari dirinya sendiri. Enggak. Dia tahu dia ini hanya wakil dari Allah. Sebagai pemimpin dia dipilih oleh Allah menjadi wakil dari Allah. Berarti keputusannya bukan keinginannya sendiri, bukan. Dia hanya hamba. Tuhan yang bos. Tuhan yang berkuasa. Keputusan Tuhan, ketetapan Tuhan, itu yang harus saya jalankan sebagai hamba. Itulah pemimpin yang baik. Dan pemimpin demikian akan memperhatikan masalah-masalah dari anak buah, rakyatnya, bangsanya, karena dia punya sikap pelayan. Pelayan dari Tuhan, bukan pelayan dari organisasi. Ya, pelayan Tuhan, bukan sebuah sistem, tapi sungguh-sungguh melakukan perintah karena dia adalah hamba dari Tuhan. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara, pemimpin itu bukan seorang yang cari aman bagi dirinya sendiri. Waktu dia tahu keputusan Tuhan, ketetapan Tuhan untuk sesuatu hal, tapi karena dia melihat ada begitu banyak orang yang berbeda pendapatnya dengan dia, padahal dia tahu kebenaran, dia cari aman. Aduh, daripada nanti gue diturunkan, daripada nanti suara terbanyak ini, mayoritas ini bilang, wah kamu sendirian nih sebagai pemimpin punya pendapat ini, yang lain ini enggak. Takut cari aman bagi dirinya sendiri, ini enggak bisa jadi pemimpin. Pemimpin itu harus berani bersikap tegas di atas sebuah hal yang dia percayai, sebuah kebenaran. Kalau enggak, dia akan menjadi orang yang gampang diombang-ambingkan dengan situasi, dengan masa, dengan pendapat-pendapat dari sebagian besar orang yang punya tentunya keinginan-keinginan yang berbeda-beda. Bahkan keinginan untuk rata-rata manusia itu punya keinginan untuk dirinya sendiri, kepentingannya sendiri yang utama. Jadi kalau bicara soal sebuah keputusan itu membuat kepentingannya bisa tercapai, pasti dia akan memilih keputusan yang mementingkan diri, yang memuaskan bagi dirinya sendiri. Tapi pemimpin gak bisa melihat hal itu. Dia gak bisa cari aman. Lempar batu, sembunyi tangan, gak bisa. Dia harus tegas. Waktu dia tahu ini hal yang gak baik, gak benar, dia harus bilang, oke, saya ambil keputusan. Kalau itu membuat yang lain tidak sepakat, meninggalkan dia, gak apa-apa. Saya sudah mengikuti yang merupakan ketetapan dan keputusan Tuhan. Dia melakukan hal-hal yang demikian. Ya, jadi bukan untuk menyenangkan hati manusia, tapi menyenangkan hati Tuhan. Pemimpin harus berani menyatakan kebenaran. Jangan seperti Saul yang tidak taat kepada Tuhan. Karena kenapa? Dia hanya mendengar pendapat dari rakyatnya. Waktu seluruh rakyat mengatakan, waktu mereka menyerang satu bangsa dan dia bisa mengalahkan rajanya, kan? Rajanya kan ditahan. Terus kambing dombanya yang kata Tuhan kan habiskan semuanya. Ya, yang dibunuh adalah binatang-binatang yang kesakitan, yang kurus, ya kan? Yang kurang gitu ya, ada cacatnya, dibunuh. Tapi yang tambun-tambun disimpan dengan alasan nanti akan dipersembahkan sebagai persembahan di hadapan Tuhan.
Padahal Tuhan bilang, habiskan. Baik yang cacat, baik yang mungkin kurus, lembu-lembu domba yang itu harus dihabiskan, kata Tuhan. Malah dipisahkan yang kabut-kabut yang diamankan. Waktu Samuel dengar itu kan Tuhan berkata, kamu harus taat kepada perintah Tuhan, habiskan. Tapi kalau saya dengar ini ada kambing embek-embek di belakang ini, kambingnya siapa ini? Ternyata Saul tidak melakukan perintah Tuhan. Alasannya apa? Sebab seluruh rakyat katanya meminta dia untuk tidak melakukan hal itu dengan alasan-alasan yang kelihatannya baik. Seperti itu ya. Jadi kita harus menyadari sebagai pemimpin, kita harus menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Ya, bukan untuk menyenangkan hati banyak orang, tapi menyenangkan supaya keputusan Tuhan saja yang terjadi. Ketika pemimpin lebih dahulu menerima dari Tuhan itu ketetapan dan keputusan, barulah ia bisa dengan baik mengajarkan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Jadi dia tidak dapat memimpin dengan keputusannya sendiri. Dia dapatkan dulu dari Tuhan, baru dia dapat melakukan keputusan yang berasal dari Tuhan, karena dia hamba. Ya, oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, sebelum masuk yang ketiga, Tuhan pasti akan berbicara kepada setiap pemimpin. Ini sebuah kebenaran. Ya, jangan sampai mengatakan bahwa Tuhan nggak bicara-bicara. Tunggu sampai Tuhan berbicara, karena dia pasti akan berbicara lewat pemimpin. Makanya Tuhan gak suka kalau ada orang yang menentang pemimpin, karena pemimpin itu melakukan keputusan berdasarkan ketetapan Tuhan. Dia dapat langsung dari Tuhan. Nah, yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga adalah memberdayakan orang lain. Dalam ayat 21 berkata begini. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Nah, cakap Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya. Mereka yang diberdayakan adalah orang-orang yang memenuhi syarat. Yang satu, cakap. Yang kedua, takut akan Allah. Yang ketiga, dapat dipercaya. Dan yang keempat, benci dengan pengajaran suap. Nah, kita lihat dulu slide berikut. Cakap berkaitan dengan kompetensi atau kemampuan seseorang dalam mengerjakan hal-hal yang dipercayakan kepadanya. Cakap ini bicara soal keahlian, kemampuan, keterampilan, mahir. Ya, seorang pemimpin dia harus cakap. Jadi nggak ujuk-ujuk gitu ya. Menjadi pemimpin itu dipilih oleh Tuhan, tentunya semua mulai dari Tuhan. Nggak ujuk-ujuk orang yang nggak ada pengetahuan sama sekali, tapi dia harus cakap, punya kemampuan, minimal kemampuan untuk memberi pengaruh, karena pemimpin itu adalah memberi pengaruh. Ya, nah, jadi dia harus cakap dalam mengerjakan hal-hal yang dipercayakan kepadanya. Dia punya hikmat, dia punya pengetahuan yang cukup sebagai pemimpin. Gak mungkin dia orang yang pemahamannya rendah tentang sesuatu hal terus dijadikan pemimpin. Ini bahaya. Nanti dia akan mengambil keputusan-keputusan yang berdasarkan keinginannya sendiri. Dia harus cakap. Ya, Musa harus memilih orang-orang yang cakap, yaitu orang yang mahir, punya skill, punya pengetahuan, bukan yang dia harus juga mengupgrade dirinya supaya menjadi pemimpin yang lebih baik dari waktu ke waktu. Jadi kecakapan itu penting, keterampilan itu penting. Terus yang kedua, yang pertama soal skill, ya, tentang keterampilan. Yang kedua, sedangkan takut akan Allah, dapat dipercaya, dan benci pengejaran suap, ini berkaitan dengan
kondisi mental spiritual seseorang yang diberdayakan sebagai pemimpin. Maksudnya apa? Takut akan Tuhan, dapat dipercaya, dan benci pengejaran suap. Ini bicara soal sifat karakter, attitude. Jadi nggak cuma skill, nggak cuma pintar, punya pengetahuan yang hebat, yang banyak, tapi dia harus punya karakter yang benar. Yang pertama berarti takut akan Tuhan. Dia juga dapat dipercaya, berarti kata-katanya itu dapat dipegang. Kalau pemimpin dia bicara A, besok B berubah, besoknya lagi C, terus berikutnya D, besoknya lagi berubah lagi ke A. Wah, ini bahaya. Ini nggak bisa nih kata-katanya dipegang. Berubah-berubah. Pemimpin nggak bisa berubah-ubah dalam berkata-kata. Terus juga dia tidak bertindak licik, tidak berbohong, dan punya kesetiaan. Itu artinya dia dapat dipercayai. Amin. Enak kan saya punya pemimpin yang dipercaya. Kalau pemimpin gak dipercaya, bahaya. Kita bisa ditipu, bisa dibohongin. Tapi pastikan engkau juga menjadi pemimpin yang demikian, dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga, pemimpin itu selain takut akan Tuhan, saya gak perlu ajarkan ya, dapat dipercaya adalah benci akan pengejaran akan suap. Jadi dia ini bukan hanya berusaha memperkaya dirinya sendiri. Ini artinya benci, artinya dia tidak melakukan. Bukan hanya mau melakukan tiba-tiba kalau ada kesempatan bisa, enggak. Tapi dia betul-betul tidak mau. Kalau bicara soal ngejar suap, dia akan membuat sebuah benteng buat dirinya supaya dia tidak melakukan hal demikian. Ya, dia tidak pernah berpikir untuk mengejar suap. Dia akan sungguh-sungguh untuk melakukan firman Tuhan. Ayat di dalam Yesaya 33 ayat 15. Mari kita lihat Yesaya 33 ayat 15. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, dan yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Itu contohnya berarti benci dengan perkara-perkara yang jahat. Jadi pemimpin harus punya hal-hal yang demikian. Kita sebagai pemimpin rohani, ya kita ini kan pemimpin rohani, baik itu juga dalam perusahaan, dalam organisasi, dalam pekerjaan, dalam keluarga, kita harus memiliki kriteria yang demikian. Cakap, takut akan Tuhan, dapat dipercaya, dan benci dengan mengejar suap. Zaman sekarang ini kan semua serba suap ya. Semua sebab kalau pelicin, pakai pelicin memang nggak mudah ya kita hidup di zaman sekarang ini. Tapi minimal kita sebagai pemimpin tidak menerima suap. Ya, untuk kepentingan orang yang mungkin salah, terus kita buat, ya udahlah nggak apa-apa lah, lumayan dapat jutaan misalnya. Ini adalah sikap yang salah. Harus punya integritas. Amin. Kejujuran dalam bersikap. Saya percaya jika kita melakukan hal-hal yang demikian, 3 prinsip ini yang akan membuat kita menjadi seorang pemimpin yang memberdayakan. Kalau kita punya 3 sikap, orang akan melihat kita, dan kita akan dengan sendirinya menginspirasi orang lain untuk pada akhirnya menjadi pemimpin-pemimpin yang minimal lebih baik daripada kita. Amin. Karena saya tahu di dalam setiap pergantian, misalnya dalam pergantian dalam sebuah perusahaan, diharapkan pergantian pemimpin ini akan membuat perusahaan akan jadi semakin maju. Jadi perubahan pemimpin dari yang lama ke yang baru seharusnya ada progres yang lebih maju. Karena kenapa? Karena yang lama mewariskan hal-hal yang benar, jadi batu pijakan bagi yang baru, sehingga yang baru ini nggak perlu lagi mulai dari awal, tapi dia mulai dari pijakan yang sudah
disiapkan oleh pemimpin sebelumnya. Pemimpin itu yang lama itu menyediakan pundak supaya pemimpin yang baru dapat menaiki pundaknya untuk lebih tinggi lagi dari pemimpin yang lama. Itulah tugas kita sebagai pemimpin yang memberdayakan. Oke, amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit, kita berdiri, kita bangkit berdiri, kita akan berdoa memeteraikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami sudah belajar tentang firman Tuhan, bahwa kepemimpinan bukan bicara tentang otoriter, bukan sikap yang memerintah, tapi kepemimpinan bicara soal pelayanan, melayani, sikap hamba. Dan kami mau Tuhan sebagai pemimpin, kami boleh juga melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru untuk generasi penerus, generasi selanjutnya menjadi lebih baik daripada kami Tuhan. Kami tahu inilah tugas tanggung jawab, supaya kami berfungsi sebagai pemimpin-pemimpin rohani dimanapun Tuhan memanggil kami, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan Tuhan. Tolong kami Bapa, supaya kami memiliki mental seorang pemimpin, bukan mental seorang budak, bukan mental seorang pecundang, bukan mental yang merasa menjadi korban, tapi kami memiliki mental yang baru di dalam Tuhan. Sebab Engkau berkata bahwa kami akan senantiasa naik dan tidak pernah turun. Kami akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Buat kami menyadari akan fungsi itu. Buat kami menyadari akan peran yang Tuhan sudah berikan, sebuah tanggung jawab yang besar yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mau setia melakukannya, sehingga melalui hidup kami boleh menjadi teladan. Kami boleh menginspirasi para pemimpin-pemimpin yang lain Tuhan, karena kami menjalani sebuah hidup yang berdasarkan keputusan, ketetapan-ketetapan yang daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak sendirian. Kami tahu kami tidak dapat melakukan apapun yang harus kami lakukan ini dengan hikmat manusia kami. Kami butuh anugerah Tuhan. Kami butuh kasih karunia daripada Tuhan. Kami butuh kekuatan yang daripada Tuhan. Tolong kami Bapa, saat kami berdiri di hadapan, kami tahu Tuhan, pendelegasian kepemimpinan itu Tuhan siapkan dan sediakan bagi kami. Kamilah pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Apapun latar belakang kami, apapun posisi kami pada hari ini, kami tahu penetapan Tuhan atas kami adalah pemimpin-pemimpin rohani dimanapun kami ada. Oleh sebab itu mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biar Tuhan mendelegasikan saya sebagai hamba, mendelegasikan kepemimpinan di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam segala aspek kehidupan, untuk menyadari bahwa kitalah pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Bapak hamba berdoa bagi seluruh jemaatmu yang datang hadir, bahkan yang tidak bisa hadir di Tuhan. Hamba berdoa biar pendelegasian tugas tanggung jawab dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam seluruh aspek kehidupan kami Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, kemampuan yang daripada Tuhan, kecakapan yang daripada Tuhan, keterampilan yang daripada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dan karakter yang ilahi, sifat dari Tuhan sendiri memenuhi hidup kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan melihat ya Bapa, keluarga kami akan diubahkan oleh Tuhan, karena kami adalah pemimpin-pemimpin yang menjalankan tugas yang berasal daripada Tuhan dengan baik. Kami akan melihat pekerjaan kami menjadi pekerjaan yang sukses, yang berhasil, karena Tuhan mempercayakan kami hikmat. Tuhan memberikan hal-hal yang berasal daripada Tuhan yang tidak pernah dapat dilihat oleh manusia, tapi yang Kau berikan itu kepada kami hikmat yang berasal dari Tuhan, sehingga permasalahan yang ada dalam pekerjaan, dalam organisasi, dalam perusahaan dapat diselesaikan dengan hikmat yang daripada Tuhan.
Bahkan jika pada hari ini kau membutuhkan terobosan-terobosan dalam hidupmu, Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan sebuah tuntunan yang daripada Tuhan melalui hikmat, karena kau adalah pemimpin dalam keluargamu. Maka permasalahan dalam keluargamu dapat diselesaikan dengan pertolongan hikmat yang daripada Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan, Engkau meteraikan itu dalam kehidupan jemaat. Engkau meteraikan itu dalam kehidupan kami sebagai hamba-hamba-Mu. Sebab kami adalah perwakilan Tuhan dimanapun kami ada. Terima kasih buat kepercayaan, buat tanggung jawab, buat semua hal yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini. Biar anugerah Tuhan turun atas setiap kami. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah, semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kebaikan, bukan karena kekuatan, bukan karena kekuatanku. Amin. Anugerah-Mu, yes Lord. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari angkat tangan, katakan kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, turunlah berkah daripada Tuhan, turunlah kebaikan, hikmat daripada Tuhan, kemampuan yang ilahi, oh kemampuan yang supranatural. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Sekali lagi kita katakan anugerah-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan biar terjadi terobosan, anugerah yang menerobos Tuhan, anugerah yang menerobos semua kemustahilan menjadi segala sesuatu mungkin karena Tuhan. Oh Rabasyan, anugerah kesembuhan, anugerah pemulihan yang daripada Tuhan. Ya Rabasyan, kami butuh anugerah-Mu Tuhan, bukan karena kekuatanku. Oh anugerah-Mu, anugerah-Mu, haleluya. Oh anugerah-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Luar biasa. Makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik. Semua karena anugerah-Mu saja Tuhan dalam kehidupan kami yang baik. Bahkan kami hari ini boleh berdiri Tuhan, boleh memimpin diri kami Tuhan, boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang baru Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu yang baik. Biar Tuhan kasih dan sayang-Mu Tuhan terus melingkupi setiap kami Bapa yang baik, sehingga boleh menjalani kehidupan kami Tuhan benar-benar Tuhan dengan kekuatan daripada Kau saja Bapa yang baik. Sehingga Tuhan pengharapan kami Tuhan, kami terus berserah sama Kau Bapa yang baik. Kami terus taruh di dalam Kau Bapa yang baik. Makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat hamba Bapa yang baik, buat Bapak Ferdinand Bapa. Kau berikan dia Tuhan hikmat daripada Kau Tuhan baru lagi Bapa yang baik. Berikan hikmat marifat yang lebih lagi Bapa yang baik.
Biar modusmu Tuhan terus memimpin kehidupannya Bapak yang baik. Kemanapun dia melangkah Tuhan benar-benar berjalan bersama-sama dengan Bapak yang baik. Semua yang terbaik Tuhan Kau nyatakan buat Bapak yang baik. Sebagai gembala Tuhan, sebagai pemimpin dia Tuhan. Biar dia semakin hari semakin dekat sama Engkau Tuhan, semakin dengar sama Engkau Tuhan. Apa yang Engkau sampaikan tentang kehidupannya Bapak yang baik, boleh dia sampaikan Tuhan Yesus, boleh dia dengar Tuhan, yang boleh sampaikan Tuhan buat setiap orang-orang di sekitarnya Bapak yang baik. Makasih Tuhan, makasih Bapak yang baik. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus, makasih Roh Kudus. Sebentar kami mau beri Tuhan Yesus buat persembahan kami Tuhan tempat ini Bapak. Kau bimbing Tuhan persembahan kami Bapak yang baik, boleh jadi berkat buat tempat ini Bapak yang baik. Makasih Tuhan, makasih Bapak yang baik. Kami bisa memberi Tuhan dan kami Yesus bersyukur, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya bisa kembali dengan duduk. Saudara diberkati dengan Tuhan. Amin. Boleh berikan senyum sambil kiri kanannya. Oke, bersyukur. Yang bisa saya berikan persembahan. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, yang besar, ajaib dan mulia, Engkau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali dengan Kau Allah yang besar, yang besar, ajaib dan mulia, Engkau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian saya kembali bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, besar, ajaib dan mulia, Engkau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan Yesus, hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari kita muliakan nama Tuhan, sebab Dia Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami ada Tuhan sampai dengan hari ini karena anugerah-Mu. Kami bersyukur kami telah menjalani ibadah minggu pagi hari ini dengan perkenanan yang daripada Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah memuji, menyembah, bahkan memberikan persembahan yang kami tahu semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, biar ibadah minggu pagi hari ini boleh menjadikan sebuah janji yang luar biasa bagi kami, bukan saja untuk hari ini, tapi untuk masa yang akan datang. Karena itulah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami yang beribadah dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, sebelum kami menerima berkat daripada Tuhan, Tuhan berkati akan pemerintah bangsa kami. Jika nanti pada tanggal 27 November di setiap wilayah di bangsa kami akan mengadakan pemilu bagi pemimpin-pemimpin Tuhan di daerah kami masing-masing untuk memimpin wilayah daerah di bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan campur tangan, Tuhan yang menetapkan setiap pemimpin sebagai wakil Allah, dan pakai setiap kami Tuhan untuk menggunakan hak pilih kami dengan baik, dengan benar, memilih pemimpin-pemimpin yang takut akan Allah,
Tuhan mengaruniakan kepada setiap pemimpin-pemimpin kami takut akan Allah, sehingga mereka dapat mengerjakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik Tuhan, untuk membuat rakyat ini sejahtera. Bahkan kami percaya bangsa ini akan menjadi maju, menjadi berhasil dan sukses, karena pemimpin-pemimpin yang hidup untuk membuat rakyat ini sejahtera dan hidup dalam takut akan Tuhan. Tuhan berkati sehingga acara pemilihan ini boleh berjalan lancar, baik ya Tuhan, dan menjadi pesta demokrasi di mana pemimpin yang berasal daripada Tuhan yang terpilih dalam setiap wilayah dan daerah. Kami bersyukur kepadamu, berikan keamanan dalam setiap pemilihan. Pada tanggal 27 Tuhan campur tangan, berkati TNI dan Polri sehingga dapat membawa keamanan Tuhan bagi wilayah kota-kota di mana diadakan pemilu. Kami percaya juga Tuhan, para pemimpin-pemimpin dari tingkat pusat kami memberkati Bapak baik Presiden yang terpilih, yaitu Bapak Prabowo Subianto, dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Tuhan. Tuhan berkati pemimpin, baik juga staf menteri jajaran pemerintahan Tuhan, dari pusat sampai dengan daerah Tuhan. Kami memberkati setiap pemimpin, setiap pemerintah ya Tuhan, karena mereka adalah wakil daripada Allah, dan Tuhan yang membuat segala keputusan bangsa ini dan hal-hal yang terbaik bagi bangsa ini Tuhan boleh dilahirkan oleh pemimpin-pemimpin bangsa yang baru ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh wilayah bangsa dari Sangir Talau Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir Talau sampai Pulau Rote. Tuhan berkati Tuhan wilayah negeri kami ini Tuhan, dijauhkan dari segala bencana-bencana alam yang merebut banyak korban jiwa. Kami berdoa Tuhan, tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan, sehingga kalaupun terjadi bencana yang di negeri kami Tuhan, korban jiwa itu sedikit ya Bapak. Kami minta perlindungan Tuhan, pasukan malaikat Tuhan berjaga-jaga atas Indonesia. Kami memberkati bangsa ini Tuhan, biar shalom Tuhan turun atas Indonesia. Kesejahteraan, kelimpahan berkat-berkat Tuhan dicurahkan atas Indonesia. Bahkan Indonesia menjadi negeri yang dapat melewati krisis yang sedang terjadi di bangsa-bangsa karena berkat daripada Tuhan, karena campur tangan daripada Tuhan. Kami sebagai umat Tuhan boleh ambil bagian untuk senantiasa berdoa bagi bangsa kami, bagi negeri kami. Sebab Engkau berkata kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa adalah pada saat kami mendoakan akan negeri dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengupayakannya melalui doa-doa. Terima kasih Bapak, kami juga Tuhan, sebelum kami akan pulang, sebelum kami akan meninggalkan tempat ini, melakukan aktivitas kami selanjutnya, bahkan esok juga kami akan mulai bekerja Tuhan, sampai minggu depan ya Bapak. Kami percaya penyertaan Tuhan, berkat Tuhan akan senantiasa turun atas seluruh kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah. Tuhan memberkati engkau, memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati hasil hal yang kau usahakan, memberkati pelayananmu, apa saja yang diperbuat dengan kedua tanganmu, Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Tuhan bukan saja memberkati, bahkan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Dan turunlah berkat daripada Bapa Surgawi, kasih karunia, kasih setia, rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Roh Kudus yang akan memenuhi engkau, mengurapi engkau, dan Roh Kudus akan memimpin langkah-langkah kehidupanmu, sehingga segala jalan-jalan hidupmu tetap ada dalam kebenaran. Engkau hidup takut akan Tuhan, taat dan setia, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita. Maranatha, kita siap bersama-sama dengan Tuhan, masuk dalam kerajaan yang kekal, tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin.